Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Erlita Cahyanti dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 29. Hari ini saya akan membuat video tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan yang saya gunakan adalah penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Dalam video ini, saya akan membuat sebuah video yang berjudul tentang penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar. Alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan: botol minum, panci stainless, sendok, dan gelas. Bahan-bahan yang digunakan: es batu, garam dapur, Oreo, dan susu ultramilk rasa coklat. Langkah kerja: 1. Masukkan es batu ke dalam panci stainless. 2. Hancurkan es batu yang telah dimasukkan ke dalam panci stainless tadi. 3. Tambahkan garam dapur pada es batu dan aduk hingga merata. Empat, masukkan botol minum ke dalam panci stainless dengan posisi es batu di sekeliling botol minum. 5. Tuangkan susu ke dalam botol minum dan tambahkan sedikit topping Oreo yang telah dihancurkan. 6. Tutup botol minum lalu putar botol minum dengan satu arah hingga susu membeku seperti es krim. Nah, jadi kali ini saya akan menambahkan lagi garam karena garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Buka dan lihat susu yang semula cair mulai membeku seperti es krim. Bisa dilihat es mulai mencair dan bunga es mulai menempel di sekeliling panci. 7. Letakkan es krim ke dalam gelas dan es krim siap untuk dinikmati. Larutan merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat. Adanya interaksi antara zat terlarut dan pelarut dapat berakibat terjadinya perubahan sifat fisis dari komponen-komponen penyusun larutan tersebut. Salah satu sifat yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara zat terlarut dengan pelarut adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Karena percobaan yang saya lakukan mengenai penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar yang merupakan penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku, maka kali ini saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan.
Proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel-partikel dari zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul diperlukan suhu yang lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel-partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut atau KF. Dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan KFM atau delta TF sama dengan KF kali N kali 1000 per P, di mana delta TF merupakan penurunan titik beku, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal, N sama dengan jumlah mol zat terlarut, P massa zat pelarut dalam gram. Titik beku larutan merupakan titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik bekunya atau TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Jangan lupa untuk menambahkan faktor Van Hoff pada rumus di atas apabila larutan yang ditanyakan adalah larutan elektrolit. Air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Dengan adanya zat terlarut misalnya saja ditambahkan gula ke dalam air tersebut, maka titik beku larutan ini tidak akan sama dengan 0 derajat Celcius, melainkan akan turun di bawah 0 derajat Celcius. Inilah yang dimaksud sebagai penurunan titik beku. Jadi, larutan akan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murninya. Sebagai contoh, larutan garam dalam air akan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murninya, yaitu air. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es putar. Adonan es krim ditempatkan dalam bejana yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar-putar untuk memperoleh suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku es beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke dalam campuran es batu, air, dan garam dapur. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, akan tetapi itu tidak cukup dingin untuk membekukan es krim, sehingga perlu ditambahkan garam dalam proses pembekuan es krim. Garam dapur merupakan contoh larutan elektrolit. Dalam larutan, bila kristal NaCl atau garam dapur dilarutkan dalam air, maka NaCl akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl- yang bebas bergerak. Sifat molekul garam yang unik ini dikarenakan unsur natrium dan klorida pembentuk garam memiliki sifat berlawanan. Gaya tarik yang saling menolak antar molekul garam membuat garam berfungsi sebagai bahan penahan. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat seperti yang diinginkan. Pada percobaan pembuatan kali ini didasarkan atas teori sifat koligatif larutan, yaitu larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut bukan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Percobaan pembekuan es krim dengan garam yang dicampur dengan es batu membuktikan bahwa reaksi yang terjadi antara garam dengan es batu tersebut menyebabkan penurunan titik beku. Es batu yang diberi garam lama-kelamaan akan meleleh. Lelehan tersebut akan tercampur dengan partikel garam sehingga terbentuklah larutan garam. Semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin banyak pula lelehan es batu yang tercampur. Dengan demikian, reaksi ini termasuk reaksi eksoterm, yaitu reaksi pelepasan panas atau energi.
Hal ini terjadi karena titik beku larutan garam lebih rendah dari titik beku pelarut murni. Penyebabnya, agar larutan garam membeku, garam melepaskan panas yang akhirnya panas itu diterima oleh es batu dan menyebabkan sebagian es mencair. Sementara itu, air pun mencoba membuang panas yang diterimanya. Akhirnya, karena garam yang banyak tersebar dalam larutan garam membuat suhu larutan menjadi lebih rendah daripada suhu es murni. Hubungan massa garam dengan besarnya penurunan titik beku larutan secara matematis dapat dijelaskan dengan rumus delta TF sama dengan KF kali M kali I, dengan delta TF merupakan penurunan titik beku, KF merupakan tetapan penurunan titik beku molal, M adalah molalitas larutan, dan I adalah faktor Van Hoff. Sementara molalitas sama dengan massa zat terlarut per massa relatif zat kali 1000 per massa pelarut dalam gram, sehingga besar delta TF bergantung pada M zat terlarut. Dengan kata lain, adonan es krim tadi dikelilingi oleh larutan garam yang suhunya lebih rendah daripada pelarut murni, sehingga menyebabkan adonan es krim membeku. Akan tetapi, apabila adonan es krim tadi dibiarkan saja mendingin, maka hasilnya tidak akan enak karena es krim berbentuk kristal-kristal es yang kasar. Maka dari itu, pengocokan atau pemutaran seperti tadi adalah kunci membuat es krim yang baik. Hal ini berguna untuk menghasilkan tekstur es krim yang lebih lembut karena pengocokan ini bertujuan mengecilkan kristal es sehingga es krim menjadi lembut.